Modernisasi militer makin getol dilakukan Indonesia. Terbaru, hadirnya Airbus A400M dari Eropa menjadi kekuatan baru bagi armada angkut TNI Angkatan Udara. Pesawat angkut yang juga bisa difungsikan sebagai pesawat tanker ini jadi simbol modernisasi TNI Angkatan Udara. Tak hanya itu, satu persatu armada udara yang diperbarui ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam meningkatkan daya angkut militernya. Saat ini dilaporkan ada 33 pesawat angkut yang masih aktif menjalankan berbagai misi udara di Nusantara. Dari pesawat berukuran raksasa seperti Airbus A400M dan Super Hercules sampai pesawat buatan dalam negeri seperti CN235. Inilah deretan pesawat angkut kebanggaan TNI yang siap terbang di garis depan pertahanan Nusantara. Indonesia baru saja kedatangan pesawat Airbus A400M yang tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin 3 November 2025. Pesawat pengangkut itu tiba usai pemerintah Indonesia memesan 2 Airbus A400M. Pengadaan pesawat Airbus A400M itu tak hanya untuk menjaga wilayah udara Indonesia, namun juga untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Karena pesawat itu pun juga bisa digunakan dalam misi kemanusiaan seperti mengevakuasi korban bencana. Tak hanya untuk Indonesia, namun juga bisa digunakan untuk misi di luar negeri membantu negara lain. Saya kira ini sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion-batalion kesehatan. Namun, bukan hanya Airbus A400M saja. Indonesia juga punya banyak pesawat angkut lainnya. Apa saja itu dan bagaimana spesifikasinya? Pertama, kita bahas terlebih dahulu Airbus A400M yang baru saja tiba di Indonesia. Pesawat ini dibuat oleh Airbus Military dan melakukan penerbangan perdananya di Spanyol pada tahun 2009. Satu unit Airbus A400M mencapai sekitar 152 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 triliun rupiah. Airbus A400M adalah pesawat angkut dan tanker yang memiliki panjang 45,10 meter, lebar sayap 42,36 meter, dan tinggi 14,7 meter. Pesawat ini bisa mengangkut 116 tentara, 2 helikopter Eurocopter Tiger, dan berbagai jenis kargo besar. Airbus A400M bisa lepas landas di lintasan sepanjang 1000 km, bahkan di landasan yang tidak rata. Dengan daya laju hingga 750 km per jam, pesawat ini dimotori 4 mesin turboprop EPI-TP 400D6 yang bisa terbang sejauh 2.400 mil atau hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pesawat ini juga memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memungkinkan A400M untuk menjatuhkan 20.000 liter air dalam satu kali penerbangan. Meski Indonesia sudah memesan 2 Airbus A400M dan satu lagi akan tiba pada 2026, Prabowo menyatakan ketertarikannya untuk menambah pesawat serupa. Prabowo mengungkapkan kemungkinan Indonesia akan membeli 4 unit tambahan, meski pengadaan 4 pesawat itu kini masih berupa Letter of Intent atau LOA, bukan ditetapkan sebagai pesanan tetap. Kita sudah aktif 2 unit, kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Pesawat angkut TNI Angkatan Udara selanjutnya adalah jenis C130B Hercules A1312 yang dipensiunkan dan digantikan Super Hercules C130J. Hercules C130J sudah tiba di Indonesia pada tahun 2023 di masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Indonesia dilaporkan memiliki pesawat angkut super raksasa pabrikan Lockheed Martin ini.
Lockheed Martin menyebut pesawat ini sebagai Super Hercules karena memiliki spesifikasi dan kemampuan jauh lebih baik dari para pendahulunya. Panjang Hercules C-130J mencapai 34,37 meter, rentang sayap 40,41 meter, dan tinggi 11,84 meter. Pesawat ini bisa terbang sejauh 4.000 km dengan kecepatan maksimal 675 km per jam. Pesawat angkut raksasa ini bisa membawa beban sampai 21.183 kg. Pesawat angkut ketiga adalah jenis CN-235 yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Nama CN-235 merupakan singkatan dari Casa Nurtanio 2 mesin 35 penumpang yang diproduksi pertama kali pada tahun 1983. CN-235 adalah hasil kerjasama Indonesia dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol, Construcciones Aeronauticasa atau CASA. Kedua negara itu kemudian mengembangkan prototipe pertama jenis C-212 Aviocar bernama Elena yang diproduksi Spanyol. Dari kerjasama pengembangan itu, lahirlah CN-235 atau yang disebut juga oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai Tetuko atau nama kecil Gatot Kaca. 40% rancangan dasar CN-235 dibuat untuk angkutan pulang pergi, sementara 60% lainnya untuk keperluan serbaguna seperti angkutan barang dan militer. PT DI terus melakukan pengembangan dan perbaikan hingga mengeluarkan CN-235 versi 110 dan 220. Sejak diproduksi, CN-235 sudah laris manis dan telah dipesan oleh 20 negara lain, termasuk oleh US Coast Guard. Pesawat angkut selanjutnya adalah CASA NC-212 yang bermarkas di Skadron Udara 4 Wing 2, Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Sama seperti CN-235, CASA NC-212 ini juga diproduksi sendiri oleh Indonesia di bawah PT DI sejak tahun 2014. Semua proses pembuatan NC-212 dilakukan di Bandung. CASA NC-212 yang sebelumnya CASA C-212 Aviocar adalah hasil kerjasama Indonesia dengan Airbus Defence and Space. Hingga Juni 2023, sebanyak 122 unit pesawat NC-212 telah diproduksi dan dikirim ke berbagai pembeli di dalam dan luar negeri. NC-212 memiliki dua versi dan yang terbaru bernama NC-212i. Pesawat angkut ringan ini sering digunakan untuk kasus bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. CASA NC-212 juga bertugas untuk membantu BMKG melakukan modifikasi cuaca sesuai permintaan pemerintah. Karena pesawat ini memang dibekali kemampuan untuk mengendalikan cuaca lewat penyemaian garam atau NaCl di wilayah tertentu. Pesawat ini juga jago melintasi landasan yang pendek dan bahkan tidak beraspal. Karena itulah, selain untuk modifikasi cuaca, NC-212 juga kerap digunakan untuk mengangkut orang-orang dari dan ke daerah terpencil. Karena desain dan proses perawatannya sederhana, pesawat ini memiliki biaya operasional yang rendah. Dengan sistem avionik generasi baru, NC-212i memiliki tingkat keselamatan lebih baik dan mengurangi beban kerja awak. NC-212 memiliki daya tampung bahan bakar seberat 1.560 kg, terbang dengan kecepatan 185 knot di ketinggian 304,8 meter. Pesawat ini mampu menahan muatan hingga 3 ton, memiliki kabin besar, dan bisa mengangkut 28 penumpang. NC-212 ini dilengkapi juga dengan ram door untuk digunakan sebagai tujuan penerbangan mulai dari transportasi pasukan, pesawat pengawasan maritim, angkutan kargo, evakuasi medis, VVIP atau VIP, dan misi khusus. Terakhir adalah pesawat Falcon 8X buatan Dassault Aviation Prancis. Pengadaan Falcon bertujuan sebagai komando pengendalian TNI Angkatan Udara, mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Udara. Pesawat ini juga bisa menjadi pesawat angkut militer untuk VIP dan VVIP pimpinan militer.
Pesawat ini memiliki kelebihan mampu mendarat di landasan pacu yang pendek. Falcon juga sudah dilengkapi dengan kendali penerbangan digital sehingga dapat mengurangi beban kerja pilot. Pesawat Prancis ini bisa terbang hingga 12.000 km dengan ketinggian maksimal 15.454 meter. Rentang sayap Falcon mencapai 26,29 meter dengan panjang 24,46 meter dan tinggi 7,94 meter. Dari Airbus A400M hingga Falcon 8X, setiap pesawat angkut TNI AU memiliki peran penting dalam memperkuat daya gerak dan daya tahan militer udara Indonesia. Upaya modernisasi armada ini tak hanya soal kekuatan tempur, tapi juga kesiapan untuk merespons berbagai misi kemanusiaan di dalam dan luar negeri. Lewat kombinasi teknologi luar negeri dan produksi dalam negeri, Indonesia terus membangun kedaulatan pertahanannya di udara. Kira-kira pesawat apa lagi yang akan melengkapi koleksi armada Indonesia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.